Oke guys, balik lagi di channel Noiser 417. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review Plate Carrier FCPC V5 Repro dari Wosport. Oke, untuk yang pertama-tama kenapa gue pindah ke merek Wosport dari yang lokal sebelumnya, karena yang lokal udah dibeli temen gue. Bukan karena gue pengen ngejual sebelumnya, karena dia naksir dan kebetulan gue agak bosen dengan FCPC, dan kemudian gue jual ke dia. Setelah gue jual ke dia, gue pengen beli JPC Multicam dan ternyata habis barangnya. Agak lama kemudian ya libur dulu, nggak beli plate carrier dulu, dan abis itu ketika FCPC ready, gue langsung check out. Kenapa gue beli FCPC lagi? Karena referensi gue banyak yang bersangkutan dengan FCPC. Kalau kalian suka follow IG-nya Forward Observation, GBRS Group, atau grup-grupan yang lain-lain yang suka bikin video tactical drill, pasti kalian selalu nemu ini, FCPC V5. Nah, mulai dari situ gue mulai gimana ya, kayak ini nih yang cocok sama gue. Dia heavy duty, cuman bentuknya ramping. Kalau kalian lihat pasti di badan-badan bule ramping, tapi kalau di Indonesia yang dipakai sama orang yang gemukan dikit juga pasti kelihatannya ramping. Agak low profile, nggak slow profile slickster, cuman ya sedikit banyak aksen. Seperti contohnya di bagian kamar ban ini ada kayak karbon ala-ala gitu ya. Apa sih namanya, lupa deh, ntar gue cari tahu. Oke, kita review dari quality-nya. Semua bahannya bagus. Oke, ini pakai Cordura berapa ya, 1000D atau 600D, gue nggak tahu. Semua bahannya oke. Dari belakang, bagian depan ini buat bagian depan, bagian samping, bagian dalam. Oke, untuk yang pertama di bagian depan ini ada navboard, SNS navboard, ada general pouch dari Progul Gear buatan lokal. Ini tadinya bekas mat pouch, tapi gue udah beli mat pouch baru, dan kebetulan ini cocok di depan. Jadi kalian bisa naruh dompet, bahkan handphone, atau barang-barang berharga kalian tanpa harus meninggalkannya di tas ketika supir. Oke, untuk di bagian depan, cuttingan bagian uppernya oke ya, bentuknya kotak gitu, nggak bulat. Ketika dipasangin dummy plate Eva pun bentuknya udah kotak, nggak bulat kayak yang pernah gue punya sebelumnya. Tanpa harus dibentuk-bentuk, ini udah bentuknya udah oke, udah mengikuti aslinya, maco banget. Kedua, ini ada Cobra buckle. Ini di sini ada, ini lebih oke ya daripada punya gue sebelumnya, clicky, lebih enak. Kayak harga bicara. Dan sebelah kanan bukan pakai o-ring atau yang bulat-bulat lagi. Dia udah pakai kayak konektor, webbing konektor yang metal. Dia tuh metal guys. Gue kira awalnya plastik, ternyata dia metal. Yang agak ribet dari konektor yang kayak gini tuh, dia nggak bisa dilepas dengan cepat gitu, karena dia tuh fix. Beda sama yang bulat. Kalau yang bulat tuh dia kayak karabiner ya, bisa dibuka gitu. Kalau ini enggak. Oke, untuk upper bagian dalam, dia dia ada semacam mole lagi buat pasang konektor bahunya kanan dan kiri. Gue kira awalnya dia cuma ditempel pakai velcro aja, ternyata enggak. Dia ada webbingnya lagi, dan dalamnya tuh rapih banget. Kalau dipegang tuh jahitannya nggak ngasal, nggak ada jahitan-jahitan yang kelebihan gitu. Nah, untuk di bagian sisi-sisi ininya tuh dalamnya ada tambahan lagi, semacam busa-busa lagi mungkin, biar keras, kayak di kerah baju. Ini kelihatan lebih tegas, bikin bentuk plate carrier-nya tuh lebih tegas gitu. Untuk di panel depan, dia ada molenya, jadi kalian bisa langsung naruh navboard kalian di depan, dan cukup kuat. Di bagian sini juga laser cut molenya juga kuat ya, dipotong dengan rapi itu, nggak mencong-mencong.
nggak ke kanan sebelah atau ke kiri sebelah. Dia simetris bentuknya, gue suka. Untuk pouchnya dia dilengkapi dengan pull tab yang udah kekinian, yang karet, memungkinkan kalian untuk menjaga Mac kalian nggak kemana-mana. Yang padahal ini udah ada Mac insert. Mac insert itu udah ketat banget. Kalau kalian masukin Mac itu udah keras, dilepas pun juga keras. Jadi walaupun tanpa ini pun harusnya udah secure ya. Kalian udah nggak perlu ini lagi sebenarnya. Rada ganggu malah kalau kalian mau balikin ke sini lagi. Dan pouch Mac pouch ini dia nggak kompatibel sama Mac AK. Dia bakal bisa masuk Mac AK kalau insert plastiknya tuh dilepas, dia muat. Tapi konsekuensinya nih bakal loyo. Dia kotaknya ini nggak tegas lagi, nggak solid lagi bentukannya dia tuh. Nah, ini bagian sininya nggak bakal tegas lagi tuh. Oke. Kira-kira untuk bagian depan begitu. Kalau untuk di bagian shoulder padnya dia cukup empuk. Untuk di bagian bawahnya dia tuh kayak gel, mungkin kayak latex. Asli ini empuk banget, tapi susah banget untuk dipasang karena dia tuh nggak bisa dibuka. Jadi dia kayak sarung fix gitu, harus dimasukin keseluruhan. Kalau pakai ini, saran gue kalau kalian punya duit lebih, ganti ke yang velcro yang ada lubang-lubangnya. Nah itu lebih convenience lah buat diatur. Gitu ya kira-kira. Oke, terus di bagian kanan kiri gue pasang wing pouch. Oke, ini bukan bagian dari pembelian, tapi gue pasang ini buat akses radio lebih cepat. Sebelah kanan juga masang. Gunanya buat balancing, biar antara HT kanan dan kiri lebih imbang gitu, nggak miring sebelah atau gimana. Itu kan kalian bakal ngerasa nggak nyaman ataupun ngerasa estetika terganggu lah. Pokoknya untuk yang punya rasa keperfeksionisan itu kurang banget, jadi kalian harus pakai sebelah kanan. Mungkin bisa tourniquet atau dibikin iFac pouch, tapi gue prefer pakai Mac dummy. Bisa pakai Mac semacam Mac Deco, belilah kalau kalian gak punya Mac tambahan atau Mac real buat unit kalian. Untuk cover bannya dia tuh solid gitu. Dia pakai tipe yang rigid gitu. Pokoknya dia bukan webbing doang, tapi ada lapisan dalamnya tuh pakai kayak plastik. Harusnya sih kayak semacam lembar carbon fiber, cuman yang ini dummy, cuman dibikin aksen kayak gini. Kalau bisa dilihat tuh ini udah banyak goresan-goresannya udah mulai kekelet, tekstur ala karbonnya. Oke, gue suka jahitannya, semua pokoknya rapih. Dan fitur yang paling gue suka, dia tuh ini elastis. Tuh, dia tuh elastis tuh. Jadi nyaman banget. Ini ngikutin badan kalian ketika gerak, nyesuaiin badan kan ketika napes ataupun kayak lagi peregangan gitu-gitu. Itu salah satu fitur yang sebenarnya perlu kalian punya di semua OLED carrier, harusnya ada. Untuk slister itu udah oke lah. Dia cover bannya udah full kain elastis, jadi ya nggak perlu diraguin kenyamanannya, tapi keawetannya ya tanggung sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang gue pakai banger pouch. Namanya banger pouch bukan sih? CPC. Back panel banger ya. Kenapa namanya banger? Karena di belakang ada tiga pouch yang digunakan untuk menaruh flashbang yang nggak pernah bisa kita raih dengan tangan sendiri, jadi harus teman kita nih yang ngambil nih. Tapi karena gue nggak punya flashbang dummy ataupun stuff like that lah yang bentuknya sama, jadi gue isi power bank, ada baterai CR123 dengan baterai packnya nih.
Oh, tuh bisa lihat ini ya tuh baterai CR buat strobe light kalian. Nah ini power bank. Dan di sini gue naruh tali bungee cord. Nah ini bungee cord ini berguna banget buat di lapangan, entah buat ngikat sesuatu kayak gantiin jadi sling kayak apa kayak bangun tenda bisa. Sebelah paling sini, nah ini isinya HT, baterai HT. Harusnya diplastikin ya, biar karena kalau hujan tiba, biar kalau hujan tuh dia nggak remes air, nggak masuk air. Oke, desainnya unik ya, unik dan lightweight, enteng gitu. Untuk di bagian bawahnya kita punya nih, di bagian bawahnya gue isi plastik buat ngisi yang basah-basah, mungkin nanti ini bekas. Nah ini bekas bungkusnya si ini nih, bungkusnya Wosport, entah gue bekas apa ya pokoknya, entah mungkin flashcardnya ini atau tas banger sendiri. Dan gue naro ini juga nih, terus kayak brief band gitu pokoknya lah, buat naro map kecil ataupun foto target maps, pokoknya all about intel gitu. Pokoknya kira-kira gitu. Di sini ada ini ada velcro buat naruh moral patch atau patch kesatuan atau semacamnya, atau patch komunitas kalian, bebas. Kalau mau kelihatan keren sih biasanya pakai patch FOG gitu-gitu kan. Nah dia dipasangnya pakai zipper, dia secure-nya ada semacam kayak karetnya gitu. Nah ini tuh, jadi nggak bakal kemana-mana. Nah udah kekinian banget, pokoknya udah kuat, udah asik. Gua nggak review secara mendalam banget ya mungkin ya, ini bakal gue lanjutin ntar pagi abis sahur ataupun agak siangan, untuk ketika dipakai di badan tuh gimana, apa sih bahasanya, kira-kira gitu. Untuk di bagian dalam, sorry, dia lumayan breathable ya, karena ini dari bahan lentur banget, lentur apa sih namanya, stretch, jadi menyesuaikan bentuk plate teman-teman. Tuh dia udah melar ya, gue pakai yang agak gedean kayaknya, yang gue nggak mau potong-potong lagi, tapi dia fit sih, emang agak susah dimasukin cuman fit. Nah kira-kira gitu, breathable lah, adaptif gitu buat jenis plate tertentu. Iya ya. Oke guys, jadi begini penampakannya ketika gue pakai FCPC V5. Lihat tegas ya, laki-laki banget, solid, kelihatan oke dipakai, nggak ada kekurangan Samsung ya menurut gua. Ini bagian belakang. Oke, sekarang kita coba tes pasang radio di sebelah kiri. Ini gue prefer pasang antenanya, gue madepin antenanya di sebelah kanan, karena kalau di kiri dia bakal sering kecantol-cantol sama lengan ketika gerak. Nah ini kalau kayak gini lebih nyaman. Kita balance dengan magazine di sebelah kanan biar enak di badan posisinya, biar lebih imbang rasanya gitu. Nah kalau kayak gini ajib, mantep banget buat gerak. Oke, buat fighting, buat aiming. Oke. Ini cummerbundnya bagian shouldernya ini dia nggak ganggu sama sekali ya, dia beneran nempel sama leher, jadi kalau begini dia nggak ganggu pergerakan teman-teman. Oke, kita coba di Mac. Pas ini Mac apa nih, pokoknya yang gambarnya ada kodok, tengkorak kodoknya pas. Nah kira-kira gitu pas ya, pokoknya untuk 556 M4, tapi untuk AK12 ini keras, masuk dikit aja, cuman kalau kalian buka, nah ininya kebuka. Kalau gel blaster ya abis lah, gel kalian keburu habis sebelum dipakai, keburu masuk ke pack pouch mau tumpah. Oke, kira-kira begini penampakannya FCPC V5 dari Wosport Pro. Oke, kita coba tutup. Nah ini lebih aman lagi dan lebih rapih karena bungee cordnya nggak kemana-mana. Jadi gimana nih menurut kalian? Bisa tanya-tanya dan komen di bawah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Setiap pertanyaan sebisa mungkin gue jawab dengan cepat.
Oke, sekian. Gue Noizer, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue lebih rajin upload video. Tapi so far gue baru bisa 2 minggu sekali karena ya lumayan capek lah produksi video. Gue kedepannya bakal bikin video yang indoor yang lebih ke review atau bahas-bahas gear. Kalau Sukir kayaknya udah mulai bosen ya, kita bakal seling-selingin dikit lah sama konten-konten lain. Oke, gue Noizer, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Noizer out!